Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Aska Fiza Hidayat. Saya dari kelas 1 BBA. Saya memiliki kesempatan untuk mewawancarai Bapak Rizal selaku dosen mata kuliah aplikasi ITK. Pada mau tahu bagaimana wawancaranya? Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aska Hafizah. Saya dari kelas 1B BA Administrasi Bisnis. Saya izin mau wawancarai Bapak. Menurut Bapak, gimana sih pandangan Polban itu menurut sudut pandang Bapak sendiri? Polban sih menurut saya kampus yang cukup tua ya dibilang, maksudnya dia pionir juga untuk kampus vokasi, dan juga saya baru sih bahasnya nyemplung di vokasi itu benar-benar agak jauh berbeda dengan misalkan kalau akademik kan misalkan hanya 3 SKS tuh teori semua gitu kan, ber3 jam. Kalau di Polban tuh SKS 3 SKS tuh bisa di-convert jadi bisa 5 jam, bisa 6 jam karena memang banyak porsi praktiknya lebih banyak gitu kan, karena memang vokasi pertama itu. Jadi untuk soal praktiknya bisa dibilang nggak usah diragukan lagi lah kalau untuk masuk Polban gitu kan ya, hands on-nya tuh sudah sangat-sangat baik gitu untuk keterampilannya hands on-nya. Cuman memang itu saya bilang juga, saya di wawancara sebelumnya itu kan udah bilang juga kalau misalkan mungkin karena kita terbayang-bayang kampus yang besar gitu kan, mungkin agak lupa untuk benchmark gitu ke kampus lain. Sudah banyak kampus yang mungkin dalam segi sistemnya atau aplikasinya itu jauh lebih maju dibanding Polban gitu. Mungkin saya sayangkan itu aja sih, kampus yang besar dengan nama yang besar tuh saya harus bisa untuk kampus besar yang harus lebih beradaptasi dengan kondisi sekitarnya gitu. Kayak gitu sih. Menurut Bapak, di jurusan saya sendiri di administrasi niaga nih, prospek kerjanya tuh bakal luas atau bakal terjamin nggak sih kalau di Polban tuh, Pak? Untuk administrasi niaga ya, khususnya AB sih ya, administrasi bisnis tuh kalau saya lihat dari alumni-alumni itu sudah ada beberapa alumni yang memegang jabatan penting gitu ya di perusahaan-perusahaan, udah setingkat manajer gitu ke atas. Itu tuh bisa jadi karena saya pernah waktu itu bekerja juga di anak perusahaannya LAN, itu tuh koordinatornya tuh anak ST Telkom. Nah, ketika dia ingin merekrut tuh pasti dia akan lebih mengutamakan yang satu alma mater. Nah, di Polban juga saya lihat sudah banyak yang memegang posisi penting tuh masih sangat terbuka peluang gitu untuk adik kelasnya itu untuk mengikuti jejaknya gitu, dan juga untuk memperbesar jaringan alumninya gitu di perusahaan. Jadi untuk bekerja pun menurut saya tuh masih cukup mudah lah ya. Katanya sih, saya juga belum tahu juga sih ya, karena kan saya baru juga, cuman udah beberapa di BUMN seperti PLN juga udah banyak gitu anak-anak lulusan AB gitu kan. Jadi kalau dari nama besar tuh Polban udah nggak usah diragukan lah gitu. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan gitu kan. Kadang untuk rekrutmen sendiri pun mencantumkan gitu. Kalau pengennya tuh masuk Polban kayak gitu kan. Jadi untuk AB, untuk AN, AB, AN, Polban tuh sebenarnya masih oke lah untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin itu karena sekarang udah yang revolusi industri 4.0 itu kan agak mungkin sedikit was-was. Cuma menurut saya tuh untuk Indonesia tuh masih berbelas tahun mungkin ya, masih belas tahun, 10 tahun tuh masih kepake lah gitu, belum akan jadi hilang gitu, karena Indonesia tuh belum semaju Amerika gitu, belum semaju Cina gitu kan, masih memakai tenaga manusia, jadi masih kepake sih untuk AB Polban tuh masih banyak kepake dan masih mudah untuk mencari kerja sih, untuk sampai berapa belas tahun ke depan lah masih aman. Kalau misalnya dari saya sendiri pengen nanya pribadi ke Bapak, kan saya tuh
memilih Polban, saya juga keterima di akuntansi UPI. Kalau kata Bapak, saya tuh ada di pilihan yang tepat dan gimana sih caranya biar saya tuh enjoy di Polban dengan pilihan saya yang waktu kemarin tuh sulit banget buat milih itu, dan kata Bapak gimana kiat-kiatnya biar saya lebih enjoy di Polban. Oke. Akuntansi UPI ya? Iya Pak. Oke. Sebenarnya sih memang itu pilihan banget. Saya juga sebenarnya dulu tuh keterima di UPI, cuman sastra Inggris dulu tuh ya, sastra Inggris UPI. Tapi keterima juga di Telkom, kan SD Telkom swasta sih ya. Akhirnya milih Telkom gitu kan, karena lebih jurusannya tuh lebih, dulu saya mikirnya lebih fokus, lebih nggak terlalu umum lah gitu. Kan kalau sastra Inggris itu sangat banyak gitu kan ya, dan juga mungkin pekerjaannya agak-agak banyak saingannya gitu kan. Kalau teknik telekomunikasi kan sempit gitu, sedikit saingannya gitu. Akhirnya milih itu. Ya alhamdulillah sih, saya ngerasa nggak salah pilih. Nah, kalau akuntansi dan AB gitu ya, sebenarnya sih menurut saya ya, apapun gitu yang dipilih, usahain tuh kamu ada pembedanya gitu. Misalkan gini ya, kamu nih mau dagang donat gitu ya, usahain tuh kamu dagang donat tuh beda dengan yang lain, terus nomor 1 di Indonesia gitu kan. Nah sekarang kamu nih udah milih AB nih kan, nggak usah terlalu mikirin yang UPI-nya, tapi udah masuk AB nih. Nah bagaimana kamu tuh jadi seorang anak AB yang kompeten di AB-nya, tapi punya skill-skill tambahan lain gitu yang membuat kamu tuh berbeda gitu, ada nilai plusnya. Itu sih yang penting mah. Karena kamu pun misalkan masuk akuntansi gitu, jadi akuntan gitu kan, udah banyak juga akuntan di mana-mana gitu kan. Kamu di AB juga sebenarnya lulusan AB itu udah banyak di mana-mana gitu. Jadi jurusan apapun yang kamu masukin, kan kamu udah jalanin ya. Tinggal kamu tekunin, kamu ahli di situ, ada ditambah dengan keahlian lain gitu, yang jadi nilai plus kamu tuh berbeda dengan yang lain gitu sih. Gitu paling. Nah, untuk kalau misalkan untuk biar betah, mungkin karena ini ya baru masuk dan juga nggak beruntungnya tuh online, jadi mungkin interaksi dengan teman-temannya kurang gitu ya. Saya juga pas pertama kali masuk ke SD Telkom itu sangat-sangat nggak betah, pengen keluar, nyesel gitu, kenapa nggak ngambil yang UPI gitu kan. Cuman ketika udah bergaul, jalanin kuliah, paksain kuliah, bergaul sama teman-teman, akhirnya udah enjoy aja gitu. Jadi sebenarnya kita paksain dulu buat kuliah, ikutin ritmenya gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-teman, berbuka pikiran gitu kan, bergaul, nanti juga insya Allah sih betah lama-lama mah. Iya, tetap harus jadi berbeda, jadi beda dari yang lainnya Pak ya. Jadi jangan terlalu monoton, jadi diri sendiri yang gitu-gitu aja. Ya udah, gitu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih udah mau menyisihkan waktunya. Maaf mengganggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia wawancara saya bersama Bapak Rizal. Terima kasih Bapak untuk nasihat dan ilmu-ilmunya. Semoga Bapak selalu sehat selalu ya. Untuk teman-teman, makasih ya udah mau nonton. Sampai ketemu lagi. Dadah.